Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita pelajari yaitu terkait upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa bersama-sama, dimulai dengan basmalah pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Sesudah baca doa, sekarang saatnya kita untuk membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan belajar yang pertama, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang ketiga, menerapkan posisi duduk yang baik. Yang keempat, menyiapkan alat tulis dan mencatat poin-poin penting dari apa yang Bu Eka sampaikan nanti. Dan yang kelima, menonton kembali video jika teman-teman belum paham ya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita untuk materi hari ini, Bu Eka mau review dulu nih. Pekan lalu, kita sudah belajar terkait metamorfosis. Nah, sudah Bu Eka bantu nih teman-teman. Metamorfosis terbagi menjadi 3. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna, dan ada juga yang tidak bermetamorfosis. Kalau untuk metamorfosis sempurna, teman-teman masih ingat tahapannya apa saja? Oke, tahapannya yaitu dari telur menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa, lalu menjadi hewan dewasa. Kalau contoh hewannya, apakah teman-teman masih ingat? Nah, untuk contoh hewannya ada kupu-kupu, lebah, nyamuk, lalat, katak. Ada banyak ya teman-teman. Lalu untuk metamorfosis tidak sempurna, tahapannya teman-teman masih ingat? Oke, tahapannya mulai dari telur, berubah menjadi nimfa atau hewan muda, lalu berubah menjadi hewan dewasa. Untuk contoh hewannya ada belalang, kecoa, jangkrik, dan capung. Sedangkan untuk hewan yang tidak bermetamorfosis, tahapannya mulai dari hewan kecil, lalu menjadi hewan dewasa. Contoh hewannya seperti kucing, ayam, angsa, dan bebek. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait upaya pelestarian makhluk hidup, teman-teman silakan saksikan video berikut ini ya. Kids, kamu pasti tahu kalau Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia kaya akan flora dan fauna atau hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sudah tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tapi, dari semua hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, beberapanya kini sudah masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Hal ini terjadi karena pemburuan hewan liar dan juga perubahan keadaan alam yang membuat keberadaan hewan ini terancam. Yuk, Great Kids tunjukkan 5 hewan di Indonesia yang sudah terancam punah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Komodo. Nah, teman-teman, Bu Eka tanya, kalau komodo ini termasuk dalam hewan kelompok apa ya? Iya, benar teman-teman. Komodo merupakan hewan yang termasuk dalam kelompok reptil. Kalau hewan yang satu ini, pastinya kamu udah gak asing lagi ya kids. Komodo adalah spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia loh.
Komodo bisa memiliki panjang hingga 3 meter atau 10 kaki dan beratnya bisa sampai 135 kg. Kamu bisa melihat hewan ini di Pulau Komodo, Rinca Flores, Gili Montang, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga kelestarian komodo, maka Taman Nasional yang dibuat ini bertujuan untuk menjaga keberadaan komodo. Orangutan. Nah, kalau orangutan ini termasuk dalam kelompok apa ya teman-teman? Iya, benar, termasuk dalam kelompok hewan mamalia. Berdasarkan National Geographic, orangutan adalah endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Orangutan kini menjadi salah satu hewan yang mulai langka. Tapi kamu masih bisa melihatnya di Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tempat ini sekarang menjadi habitat dari 9 spesies primata lainnya. Orangutan ini adalah satwa asli Indonesia loh. Dari semua orangutan yang langka, orangutan Sumatera merupakan jenis orangutan yang paling terancam keberadaannya. Jenis orangutan yang satu ini kamu hanya bisa melihatnya di provinsi-provinsi bagian utara dan tengah Sumatera. Namun, karena pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman warga dan pembakaran hutan membuat habitat alami dari orangutan ini semakin berkurang. Gajah Sumatera. Kalau hewan yang ini, gajah, termasuk dalam kelompok hewan apa teman-teman? Iya, benar. Gajah Sumatera merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok hewan mamalia. Gajah Sumatera ini adalah hewan yang memiliki tinggi badan sekitar 1,7 meter hingga 2,6 meter. Saat ini, populasi dari hewan ini terus menurun, seiring semakin banyaknya lahan hutan Sumatera yang hilang. Gajah Sumatera ini saat ini berada dalam status kritis pada daftar merah spesies yang terancam punah berdasarkan Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN. Hewan ini juga termasuk dalam satwa yang dilindungi loh. Berdasarkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, populasi gajah Sumatera kini sudah sekitar 2.000 ekor. Burung jalak Bali dan cendrawasih. Dari namanya saja, kamu pasti sudah tahu kalau jalak Bali ini akan mudah kamu temukan di Bali. Hewan ini menjadi hewan endemik yang dilindungi oleh undang-undang loh. Hal ini dilakukan untuk mencegah burung jalak dari ancaman kepunahan yang semakin hari semakin tinggi. Sama seperti burung jalak, burung cendrawasih juga menjadi jenis burung yang dilindungi oleh undang-undang. Kamu bisa menemukan jenis burung ini di pulau paling timur Indonesia, yaitu Papua. Anoa. Kamu bisa melihat anoa di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa ini termasuk dalam kelompok hewan langka yang terancam punah loh. Dalam 10 tahun terakhir saja, populasi anoa mengalami penurunan dan diprediksi sekarang ada sekitar 5.000 ekor. Walaupun menyentuh angka ribuan, tapi jumlah ini terus mengalami penurunan. Karena anoa menjadi salah satu hewan yang sering diburu untuk diambil dagingnya, kulit, dan juga tanduknya. Nah kids, itu dia beberapa hewan asal Indonesia yang sudah mulai langka. Nah teman-teman, kalau anoa ini termasuk dalam hewan kelompok apa ya? Iya benar teman-teman, anoa termasuk dalam kelompok hewan mamalia. Nah teman-teman, selain kelima makhluk hidup atau kelima hewan yang sudah tadi disebutkan di video, ternyata ada hewan lain atau tumbuhan lain yang juga hampir punah loh teman-teman. Yang pertama yaitu ada badak Sumatera atau badak bercula dua. Kemudian ada juga harimau Sumatera. Lalu ada anggrek hitam, ada bunga Rafflesia arnoldi, dan juga ada bunga bangkai. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya tindakan manusia tuh apa saja ya yang menyebabkan hewan dan tumbuhan punah?
Nah, yang pertama teman-teman yaitu adanya perburuan liar. Kemudian ada juga penebangan hutan secara liar, lalu mencemari lingkungan dengan berbagai macam limbah, dan juga pembukaan lahan untuk kepentingan manusia. Contohnya untuk perkebunan ataupun pemukiman penduduk. Nah, teman-teman, untuk menghindari terjadinya kepunahan pada hewan atau tumbuhan, maka ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk tetap melestarikan hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, upaya pelestarian makhluk hidup yang dapat kita lakukan yaitu penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menekan penurunan populasi hewan-hewan langka akibat perburuan. Peraturan tersebut berisi larangan dan sanksi bagi orang yang melanggar. Tujuannya agar orang tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Penangkaran juga dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan. Selain itu, untuk tumbuhan langka juga diperlukan perbanyakan dengan cara melakukan budidaya agar tidak cepat punah. Yang ketiga yaitu perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Apa ya ex situ dan in situ itu? Teman-teman ada yang tahu? Nah, teman-teman, kalau perlindungan ex situ itu yaitu perlindungan di luar habitat aslinya. Perlindungan ex situ itu contohnya antara lain berupa kebun raya, kebun binatang, taman safari, dan juga herbarium yang dibangun untuk menyimpan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan. Nah, hal ini bertujuan agar hewan yang telah punah tetap dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Kalau perlindungan in situ, yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya. Contohnya, dengan dibuatnya hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan juga cagar alam. Upaya lain yang dapat kita lakukan untuk melestarikan makhluk hidup yaitu tidak sembarangan dalam berburu hewan. Kemudian tidak memelihara hewan-hewan langka secara pribadi, dan juga tidak mencemari lingkungan dengan zat-zat buangan dan zat kimia. Nah, teman-teman, Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, teman-teman, jadi kita sebagai manusia yang diberi kelebihan oleh Allah dengan akal, kita harus menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jangan dirusak ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah selesai sudah penjelasan materi Bu Eka kali ini terkait upaya pelestarian makhluk hidup. Bu Eka ucapkan jazakumullah khair. Semoga apa yang sudah Bu Eka sampaikan tadi dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Oh iya, jangan lupa kerjakan penugasan hari ini ya. Bu Eka tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bu Eka akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.